Salam, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya dalam program kita Sate Online. Masih dalam tema besar kita membahas tentang Melody of Singleness. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana mengatasi perasaan bersalah yang seringkali muncul di dalam hati para kaum single yang belum atau tidak ingin sebetulnya single dalam keadaan seperti sekarang. Nah, saat ini kita akan membahas tentang mengapa Tuhan berlama-lama. Kalau kita membaca Alkitab, misalkan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, maka jelas di sana Tuhan berkata, tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Jadi sepertinya di ayat itu Tuhan mau menyampaikan banyak sekali pesan. Yang pertama, Allah itu adalah inisiator dari pernikahan. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Adam harus diberi teman, dan teman yang sepadan dengan dia adalah Hawa. Maka Tuhan adalah inisiator dari pernikahan. Yang kedua, Allah membentuk lembaga pernikahan dengan sebuah tujuan. Salah satu tujuannya adalah supaya manusia Adam dan Hawa itu dalam kesatuan pernikahan mereka lebih efektif mengemban mandat dari Tuhan, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat kultural. Spiritual yaitu menyembah Allah, kultural yaitu merawat mengelola alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Jika demikian, kalau Tuhan memang berinisiatif, lalu dia yang membentuk lembaga pernikahan, mengapa pada orang tertentu Allah kelihatannya menunda-nunda, Allah kelihatannya berlama-lama, dan Allah kelihatannya seperti mengulur-ngulur waktu untuk memberikan teman hidup kepada orang tertentu? Padahal tidak ada yang kurang lagi. Usia sudah cukup, pekerjaan sudah cukup baik, penampilan tidak ada yang terganggu, sempurna dan perfect. Lalu pertanyaan itu akan muncul terus. Kenapa Allah menunda-nunda? Nah, malam hari ini ada dua jawab yang kita akan bicarakan. Selain memang masih banyak jawaban, tapi dua ini akan menolong untuk kita merenungkan apa yang menjadi pertanyaan dalam tema dan topik kita tadi. Yang pertama adalah penundaan adalah kesempatan untuk mengenal diri. Nah, kalau saudara baca Ibrani pasal yang keempat ayat 13, maka penulis Ibrani berkata demikian, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia. Jadi kalau begitu, dalam pengertian tertentu, maka sebetulnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Nah, kenapa Allah sepertinya menunda-nunda? Ia memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk membuka diri, mengenal diri, supaya kita menyadari siapa diri kita. Jangan-jangan kita masih punya motif yang salah. Kita mau menikah untuk mengamankan status sosial kita. Kita menikah untuk mendapatkan financial security, rasa aman dalam hal keuangan. Kita menikah dengan tujuan supaya saya itu mendapatkan rasa aman, dicintai, dan lain sebagainya. Memang itu betul, tidak ada salahnya. Tapi yang bisa mencintai kita sempurna bukan pasangan kita, Tuhan sendiri. Motif-motif itu perlu disingkirkan. Motif-motif itu perlu dikenali, jangan-jangan ada di dalam diri kita. Atau saudara punya motif yang benar, tetapi punya masa lalu yang mungkin belum diselesaikan dengan Tuhan. Ada yang tersembunyi, ada hal-hal yang gelap yang saudara belum akui di hadapan. Sehingga Allah sepertinya menunda dengan tujuan memberi kesempatan untuk saudara memperkenalkan diri kepada Allah. Ini saya dalam kerentanan saya betul-betul vulnerable di hadapanmu Tuhan. Saya rentan sekali, lemah sekali. Atau saudara juga pernah mengalami luka hati, mungkin pernah melihat
pasangan suami istri yang hidupnya sulit sekali, menderita karena konflik yang tidak ada selesainya, dan saudara merasa kecewa dan luka batin, sehingga saudara takut untuk menikah. Hal-hal seperti itu kadang tersembunyi, dan waktu penundaan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk saudara mengenal diri saudara dan membuka diri seluas-luasnya di hadapan Allah. Sebab tidak ada yang tersembunyi. Ingat apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Tuhan berkata, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Maksudnya apa? Kita tinggal di dalam dimensi waktu yang tidak sama dengan Allah. Allah tinggal di dalam kairos, waktunya yang kekal. Kita tinggal di dalam kronos, dunia yang penuh dengan waktu-waktu yang terbatas. Tetapi sebetulnya ayat ini hanya mau berpesan sederhana. Tuhan tidak pernah terlambat, sebab waktunya tidak sama dengan waktumu dan waktuku. Jadi karena itu, penundaan adalah waktu terbaik untuk mengenal diri sendiri. Yang kedua, penundaan adalah kesempatan untuk mengenal Allah. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 4, pemazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Ayat ini sederhana sekali, sebab Mazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan. Ayat itu menjelaskan bahwa tidak ada relasi, tanggung jawab, atau berkat dalam bentuk apapun yang bisa menggantikan atau mengisi kekosongan jiwa saudara dan saya. Kecuali apa? Belajar mengasihi Allah, bergembira di dalam Allah. Di dalam Dialah seluruh kebutuhan kita tersedia. Kiranya apa yang kita bicarakan menjadi berkat bagi kita, dan kiranya kebenaran Allah ini memerdekakan kita. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Salam.